Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Septi dari kelas A NPM 007. Di sini aku mau buat tutorial measure of central tendency and measure of variability. Yang pertama, kalian harus menyiapkan data awalnya terlebih dahulu, teman-teman. Kalian harus menyiapkan data awalnya, lalu kalian boleh blok si datanya. Kalian boleh blok datanya, lalu setelah itu kalian tinggal tempel di yang lain, terus ke short and small. Nanti kalian bisa ngurutin dari yang kecil sampai yang besar. Kalau sudah, nanti kalian tinggal pergi ke data, lalu ke remove duplicate yang aku tunjukkan. Kalian tinggal ikutin aja arahan yang udah aku kasih ya. Kalau sudah, jangan lupa isi nomornya dan copy si datanya untuk masukkan ke skor, teman-teman. Kalau sudah, tinggal teman-teman cari frekuensi ya. Untuk mencari frekuensi itu kalian tinggal cari sama dengan count TF, lalu blok data awal. Kalian blok data awal, terus kalian tinggal titik koma si skor yang pertama, lalu di enter. Nah, kalau sudah, karena datanya belum valid, kalian boleh kasih tanda dolar di bagian angka-angkanya seperti yang sudah aku kasih contohnya di sini. Kalian bisa tinggal ikutin aja ya, letakkan dolarnya di sebelah mana biar datanya valid. Dan kalau sudah, tinggal tarik aja ke bawah. Nah, teman-teman, di sini itu sebenarnya kita harus ngisi X dan X kali F-nya, yaitu sama dengan skor terus dikali frekuensi. Kita lihat ya, sama dengan kurung buka skor dikali frekuensi. Kalian bisa ikutin yang aku tulis, yang aku kerjakan. Nah, jangan lupa sumnya itu pakai rumus sum terus di blok data frekuensinya, nanti tinggal salin aja ke pinggir. Lalu untuk X min, kita cari dulu min manualnya. Kita cari min manualnya itu sama dengan kurung buka sum dari X kali F dibagi sum frekuensi. Nah, tinggal kalian masukin aja data skor yang pertama, lalu sama si min yang manual yang udah teman-teman kasih tadi. Boleh teman-teman cari tadi maksudnya seperti itu. Dikurangi ya teman-teman. Kalian boleh ya ikutin cara yang udah aku kasih. Lalu kalau sudah seperti itu, jangan lupa dikasih tanda dolar juga dan tarik ke bawah pakai tanda plus yang hitam, lalu tarik ke pinggirnya dan sudah. Untuk mencari X min kuadrat lah, kita klik sama dengan kurung buka X min ditambah dikali. Itu tuh bukan kali, itu tanda kutip gitu teman-teman. Lalu kalian ambil ke bawahnya dan isi sumnya. Dan untuk Fx min kuadrat itu frekuensi terus dikali X min kuadrat, kurung tutup, lalu ditarik lagi ke bawah pakai tanda plus warna hitam dan tarik juga untuk sumnya. Oke, nah kalau sudah, kita masuk ke tabel yang berikutnya, itu median. Mencari median secara manual itu sama dengan, karena datanya ganjil, jadi kalian bagi dua aja data semuanya seperti yang udah aku tunjukkan ya. Seperti itu kalian boleh hitung. Nah, untuk mencari mode itu data yang sering muncul, angka yang sering muncul yaitu 132, klik manual aja. Untuk mencari range sama dengan kurung buka skor yang paling besar dikurangi skor paling kecil, lalu di enter. Nah, untuk kuartil kita cari dulu Q1-nya. Manualnya itu 1/4 sama dengan 1/4, teman-teman.
Lalu sum frekuensi ditambah 1, itu rumusnya. Lakukan hal yang sama untuk ke kuartil yang lain. Ya, yang bawah itu kita nambahin itu karena angkanya 16, berarti ada dibagi 2, berarti dibagi 2 yang 16. Untuk Q2 nya juga sama ya teman-teman. Untuk Q2 nya sama, kalian tinggal ikutin aja rumusnya, itu yang Q2 1/2. Kalau tadi 1/4, sekarang 1/2. Masih sama dan dengan rumus plus 1 ya. Nah, kalau sudah, tinggal dibagi aja, 33 dibagi 2. Nanti kalian tinggal cari si datanya yang data ke-7, teman-teman. Tinggal disalin aja, ditambah-tambahin ya, pakai sama dengan kurung buka. Untuk Q3 itu rumusnya 3/4, teman-teman. Untuk Q3 rumusnya 3/4. Sama seperti tadi dicari ya, ditambah. Untuk mencari interkuartil, teman-teman, kalian cukup kurangi Q3 dan Q1. Untuk ini ya, untuk variance itu sama dengan fx min kuadrat dibagi frekuensinya dikurangi 1, itu rumusnya. Untuk standar deviasi itu variance, terus klik ya, diklik tanda kutip itu 1/2. Jangan lupa kurung bukanya teman-teman juga harus tulis. Oke. Kalau sudah ke bagian Excelnya, kita cari rumus average untuk min, lalu kurung buka blok data awal. Kalau sudah di blok data awal, ke median juga sama, itu cari rumus median, rumus Excel median, lalu blok lagi data awal. Begitupun dengan mode, cari rumus mode di Excel, lalu blok data awal juga. Seperti itu ya. Nah, untuk mencari range itu sama dengan max, kurung buka, blok data awal, kurung tutup, terus min, pakai rumus min, lalu kurung buka, blok lagi data awal, dan kurung tutup. Oke, nah kalau sudah, kalian tinggal enter aja. Lalu untuk mencari kuartil, yaitu Q1, pakai rumus kuartil, lalu blok data awal, lalu nanti ada arahan instruksinya teman-teman. Ada arahan instruksinya itu titik koma, first kuartil rumusnya. Kalian boleh tinggal masukin. Sama ya untuk Q2 juga, tinggal pembedanya itu 2 dan 3 aja, sesuaikan urutannya 1, 2, dan 3. Seperti itu. Kita blok lagi dulu sebentar. Terus ada bacaannya di sana. Nah, kalau sudah kita kita mau move ke bentar, blok dulu. Belum. Nah, sekarang ke interkuartil, yaitu sama Q3 dikurangi Q1 dan enter. Untuk variance itu pakai rumus var, lalu blok data awal teman-teman. Tinggal di blok data awalnya. Nah, kalau sudah, boleh teman-teman dimasukkan. Nah, untuk standard deviation juga sama, pakai rumus STDFV, lalu blok data awalnya juga, lalu di enter. Jangan lupa sama dengan dan tanda kurung. Lalu untuk mencari poligon, yaitu blok skor dan juga frekuensi, lalu kalian ke insert dan recommended chart. Kalian pilih yang mau kalian pakai. Seperti itu, atur-atur saja ya. Oke teman-teman, sekian saja yang dapat aku sampaikan. Terima kasih juga untuk yang sudah menonton.
Selamat malam.